Hi guys, welcome back to my video. How are you doing? I hope you are in a good mood so you can learn the lesson I will give easily. Today we are going to learn about simple present. Tapi pertama-tama Ibu akan menjelaskan sedikit tentang verb tense. Apa sih verb tense itu? Verb tense adalah bentuk kata kerja. Verb tense menunjukkan waktu terjadinya suatu kegiatan. Dan simple present sendiri itu adalah merupakan verb tense. Di mana waktu yang ditujukan adalah waktu sekarang atau saat ini. We use the simple present tense for repeated action. Atau waktu yang berulang, kegiatan yang diulang. Seperti misalnya habit atau kebiasaan. Terus ada daily activities, kegiatan sehari-hari. Misalnya seperti kalian yang tiap hari bangun tidur malam, itu adalah sebuah kegiatan yang diulang-ulang atau daily activities. We also use the simple present tense for facts or truth. Yang mana fact di sini adalah fakta. Jadi kita menggunakan simple present tense untuk mengungkapkan fakta atau kebenaran. Misal aja ada bumi itu bulat. Bumi itu bulat adalah fakta ya. Jadi kita menggunakan simple present tense untuk membuat kalimat seperti itu. Dan juga misal ada pigs don't fly. Babi tidak terbang. Memang babi kan tidak bisa terbang. Jadi kita menggunakan simple present tense untuk membuat kalimat yang menyatakan fakta. Okay, I have two examples here. The first one, I eat a banana every day. Ingat, every day, setiap hari, berarti kegiatannya diulang-ulang. Saya makan pisang setiap hari. Kemarin melakukan itu, sekarang makan pisang, besok juga kelihatannya akan melakukan kegiatan makan pisang. Contoh kedua, I brush my teeth twice a day. Saya sikat gigi 2 kali sehari. Itu pasti dilakukan tiap hari kan, 2 kali sehari. Kemarin 2 kali sehari sikat gigi, sekarang juga besok juga 2 kali sehari. Jadi itu namanya kegiatan berulang. Simple present verbs have two forms. Simple present verb punya 2 format. Yang pertama, base verb atau kata kerja dasar. Yang kedua, verb ditambahin s. Format mana yang kita akan gunakan itu tergantung sama subjek dari kalimatnya. Subjek di sini bisa berupa pronouns atau nouns. Kalian tahu kan, pronouns itu artinya kata ganti. Kata ganti yang bisa menggantikan nama benda. Terus nouns, kata benda. People, orang, tempat, benda, itu namanya nouns. We use a base verb. Kita gunakan base verb atau kata kerja dasar ketika subjeknya adalah I, you, they, we, plural noun. Plural itu apa? Plural itu artinya kata jamak atau benda yang lebih dari 1 jumlahnya. Misal, 2 anjing. Anjingnya kan ada 2. Itu namanya plural atau jamak. Anjingnya ada 2. Langsung contohnya aja biar kalian gak bingung. I cook for dinner. Saya memasak untuk makan malam. Biasa aja kan verbnya? We cook for dinner.
They cook for dinner. Maria and Tiara cook for dinner. Maria dan Tiara 2 orang ya, makanya kita menggunakan base verb atau kata kerja dasar. My parents ingat ada 2 orang, ayah sama ibu, makanya kita juga pakai base verb untuk 2 orang. We use verb plus s when the subject. Kita menggunakan verb yang ditambahin s di belakangnya ketika subjeknya adalah she, he, it, singular noun, atau benda yang jumlahnya cuma 1. Kalau tadi kan jumlahnya ada lebih dari 1, berarti namanya plural. Kalau yang jumlahnya 1, kita gunakan verb plus s. Terus juga ada non-count noun. Artinya, benda yang tidak bisa dihitung. Seperti halnya rambut atau hair. Rambut kan nggak bisa dihitung ya. Coba kalian hitung kan nggak mungkin rambut kalian ada berapa. Juga sugar atau gula. Water nggak bisa dihitung. Air nggak bisa dihitung. Seperti itu. For examples, she cooks for dinner. Coba dilihat lagi ya. Cook, di belakang cook itu ada s. Jadi kan ditambahin s. Kalau subjeknya she, he, it, singular noun, and non-count noun. Ingat-ingat. Seperti she cooks for dinner, he cooks for dinner, Maria cooks for dinner. Karena Maria jumlahnya 1 orang, jadi ditambahin s di belakang cook. Terus the student cooks for dinner. Siswanya kan ada 1, makanya ditambahin s di belakang cook. Sugar makes you fat. Sugar tadi termasuk benda yang tidak bisa dihitung, makanya pakai s di belakang verbnya. Sudah paham? Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar atau tanya WA Ibu secara pribadi. Contohnya ada lagi nih di sini. Jadi kan sudah mempelajari tentang kalimat positifnya, membuat kalimat positifnya. Di sini ada we work atau I work. Saya bekerja. Kita bekerja. You work, kamu bekerja. Tapi kalau misalnya subjeknya he, she, it, John, the boy, itu pakainya work ditambahin s di belakangnya. Jadi he works, John works, the boy works. Ada s di belakangnya. Ingat-ingat ya. Kalau menuliskan kalimat negatif atau menyatakan tidak, misalnya saya tidak bekerja. Tadi kan saya bekerja. Kalau saya tidak bekerja gimana? Kalian bisa menggunakan I do not work. Do not ini maksudnya adalah tidak. I do not work. Saya tidak bekerja. He doesn't work. Itu untuk subjeknya. He, she, it, singular atau non-count noun. Ingat ya. Does not. Itu untuk 1 orang, jumlahnya 1 orang. Kalau misalnya udah pakai does not, s-nya kan udah masuk ke do. Does. Di belakang kata kerjanya nggak perlu pakai s lagi karena sudah maju ke ke does-nya. S-nya itu. Jadi he does not work. She does not work. Tanpa s lagi di belakang work. Kalau untuk membuat kalimat tanyanya gimana? Kalian tinggal memindahkan do atau does ke depan sendiri, ke depan kalimatnya. Misal, apakah kamu bekerja? Kalian bisa menggunakan do you work? Apakah do you, kamu bekerja, work? Atau apakah mereka bekerja? Do they work? Itu kalau untuk subjeknya I, you, they, we. Kalau untuk he, she, it, sama.
Tadi kan does-nya taruh depan sendiri. Does he work? Ingat, work-nya nggak usah pakai S lagi ya, karena sudah ada di do-nya itu S-nya. Does she work? Oke, udah paham kan pasti? Kalau ada yang belum paham, kalian bisa tanya ke ibu. Oke, untuk latihannya kalian bisa melihat video yang tentang exercise for simple present. Nanti ibu akan berikan linknya, atau linknya ada di kolom komentar, kolom deskripsi di bawah ya. Dicek, itu untuk kalian berlatih bagaimana menentukan atau menyusun kalimat menggunakan simple present yang baik. Okay, that's all for the lesson today. Thank you for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.